Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rostina dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju, Prodi Manajemen, kelas 232A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen dan organisasi. Apa itu manajemen, fungsi manajemen, tahap perencanaan, manfaat perencanaan, dan proses organisasi. Sebelumnya, apa sih itu manajemen? Manajemen adalah suatu proses dan suatu seni. Maksudnya, suatu proses atau tahapan yang mengarahkan orang lain agar bisa mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Sedangkan sebagai seni yaitu kreatif seseorang dalam mengurus organisasi. Selanjutnya, fungsi manajemen. Yang pertama, planning atau perencanaan. Merupakan suatu proses pemilihan kegiatan atau sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa suatu kegiatan tersebut dilakukan. Namun, dalam menjalankan proses manajemen, perencanaan yang dibuat tidak harus mutlak dijalankan. Bisa saja perencanaan tersebut berubah sesuai dengan situasi yang ada. Namun, perencanaan ini tetap penting dilakukan. Adanya rencana bisa membuat semua terkonsep dengan baik, sehingga setiap pelaksanaan yang dilakukan akan memiliki patokan dasar yang baik, sehingga setiap langkah penting yang diambil tidak seenaknya. Fungsi yang kedua, organizing atau pengorganisasian, merupakan suatu proses menciptakan hubungan antara berbagai fungsi, personalia, dan faktor-faktor fisik agar semua pekerjaan yang dilakukan dapat bermanfaat serta terarah pada tujuan. Dalam menjalankan fungsi pengorganisasian ini terdiri dari 4 tingkatan. Di antaranya adalah pembagian tugas menjadi satu pengarahan, ada jenjang organisasi dan tingkat sentralisasi. Adanya pengorganisasian akan membuat pelaksanaan tugas menjadi lebih efisien dan efektif. Untuk fungsi yang ketiga, actuating atau pengeksekusian atau pengarahan adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota organisasi melakukan kegiatan yang sudah ditentukan ke arah tercapainya tujuan. Arahan ini diberikan untuk SDM atau sumber daya manusia yang termasuk dalam anggota dari perusahaan atau organisasi. Adanya briefing sebelumnya juga meminimalkan risiko kesalahan yang dilakukan oleh karyawan. Yang fungsi yang keempat, controlling atau pengendalian, merupakan aktivitas untuk menemukan, mengoreksi adanya penyimpangan dari hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Adanya pengendalian juga berguna untuk membuat perusahaan menjadi lebih berkembang. Hal ini karena pengendalian akan lebih mencegah risiko kerugian yang mungkin terjadi. Setiap tugas akan dipantau secara seksama untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan standar atau tidak. Itu tadi fungsi manajemen. Materi selanjutnya yaitu tahap perencanaan. Perencanaan dalam manajemen terbagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan, yang kedua, merumuskan masalah atau kondisi sekarang, yang ketiga, mengidentifikasi kesempatan dan ancaman atau hambatan yang dapat terjadi, yang keempat, mengembangkan rencana atau melaksanakan rencana yang telah disusun untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya yaitu manfaat perencanaan. Manfaat perencanaan. Yang pertama, memberikan arah dan tujuan bagi organisasi. Yang kedua, sebagai pedoman untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, mengurangi resiko karena ketidakpastian atau perubahan di masa yang akan datang.
Yang keempat, membantu memperkirakan peluang di mana yang akan datang. Dan yang terakhir, yang kelima, efisiensi biaya. Materi terakhir yaitu proses organisasi. Yang pertama, hubungan antar peranan. A. Ada saling pengertian. B. Hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik merupakan hubungan antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok yang melibatkan saling tukar hadiah, barang, jasa, atau bantuan. C. Aktivitas organisasi terjadi atas dasar adanya hubungan antar peranan. 2. Komunikasi. Yang pertama, bagaimana mereka saling berkomunikasi. Yang kedua, seberapa akurat dan tepat waktu. Yang ketiga, seharusnya proses ini efektif. Yang keempat, komunikasi adalah awal interaksi. Yang selanjutnya, komunikasi yang efektif menghasilkan interaksi yang produktif. Yang ketiga, pengendalian atau kontrol. Ya, A. Bagaimana perilaku anggota dikendalikan. B. Efektivitas hubungan dan anggota. C. Pengendalian meliputi kegiatan pemantauan dan pengenaan sanksi. Yang keempat, koordinasi. A. Perhatian yang diberikan pada berbagai kegiatan diarahkan pada tujuan. B. Bertujuan mengurangi salah pengertian dan konflik antara orang-orang yang melakukan berbagai kegiatan. C. Pastikan bahwa semua bergerak ke arah tujuan yang sama. Yang kelima, sosialisasi. A. Bagaimana cara anggota baru diperkenalkan pada sistem. B. Cara-cara yang formal maupun informal. Yang C. Apakah proses ini dilakukan dan mencukupi. D. Tanpa sosialisasi yang cukup, anggota baru akan lama menyesuaikan diri dengan organisasi. Yang terakhir, yang keenam, supervisi. Yang pertama, kombinasi pengawasan dan pembinaan. Yang kedua, orientasinya pada perbaikan, bukan pada pemberian sanksi atau penghukuman. Yang ketiga, kepemimpinan seharusnya bersifat membina atau membimbing atau memperbaiki atau melatih, tidak memerintah, reaktif, mempermalukan, dan menghukum. Adapun keterampilan relatif yang dibutuhkan manajer. Yang pertama, technical skill adalah kemampuan teknis yang bisa diterapkan secara spesifik untuk suatu pekerjaan. Kemampuan ini dibutuhkan untuk menyelesaikan beragam pekerjaan yang membutuhkan pemahaman mendalam dan tingkat kemampuan tertentu. Contoh technical skill adalah copywriting, penguasaan bahasa pemrograman, marketing, desain, dan lain-lain. Yang kedua, human relation skill. Keterampilan manusiawi adalah kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok. Yang ketiga, conceptual skill. Keterampilan konseptual adalah kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi. Ini mencakup kemampuan manajer untuk melihat organisasi secara keseluruhan dan bagaimana bahwa bagian-bagian organisasi saling tergantung satu sama lain. Itulah tadi pemaparan materi mengenai manajemen dan organisasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.